Sahabat mulia syarif yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kisah-kisah Nabi. Kali ini kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan putranya Nabi Yahya alaihissalam. Tonton sampai selesai, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya, sadar dan mengetahui bahwa anggota-anggota keluarganya, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, dan anak-anak saudaranya adalah orang-orang jahat Bani Israel yang tidak segan-segan melanggar hukum-hukum agama dan berbuat maksiat. Disebabkan iman dan rasa keagamaan mereka belum merasa betul di dalam hati mereka, sehingga dengan mudah mereka tergoda dan terjerumus ke dalam lembah kemungkaran dan kemaksiatan. Ia khawatir bila ajalnya tiba dan meninggalkan mereka tanpa seorang waris yang dapat melanjutkan pimpinannya atas kaumnya, bahwa mereka akan makin rusak dan makin berani melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Bahkan ada kemungkinan mereka mengadakan perubahan-perubahan di dalam kitab suci Taurat dan menyalahgunakan hukum-hukum agama. Kekhawatiran itu selalu mengganggu pikiran Zakaria, di samping rasa sedih hatinya bahwa ia sejak kawin hingga mencapai usia 90 tahun. Tuhan belum mengkaruniakannya dengan seorang anak yang ia idam-idamkan untuk menjadi penggantinya, memimpin dan mengimami Bani Israel. Ia agak terhibur dari rasa sedih dan kekhawatirannya semasa ia bertugas memelihara dan mengawasi Maryam yang dapat dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Akan tetapi rasa sedihnya dan keinginannya yang kuat untuk memperoleh keturunan tergugah kembali ketika ia menyaksikan mukjizat hidangan makanan di mihrabnya Maryam. Ia berpikir di dalam hatinya bahwa tiada sesuatu yang mustahil di dalam kekuasaan Allah. Allah yang telah memberi rezeki kepada Maryam dalam keadaan seorang diri, tidak berdaya dan berusaha. Dia pula berkuasa memberinya keturunan bila dia kehendaki, walaupun usianya sudah lanjut dan rambutnya sudah penuh uban. Pada suatu malam yang sudah larut, duduklah Zakaria di mihrabnya, mengheningkan cipta, memusatkan pikiran kepada kebesaran Allah, seraya bermunajat dan berdoa dengan khusyuk dan keyakinan yang bulat. Kebesaran Allah seraya dengan suara yang lemah lembut berucaplah ia dalam doanya, "Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, yang akan meneruskan pimpinan dan tuntunanku kepada Bani Israel. Aku khawatir bahwa sepeninggalanku nanti anggota-anggota keluargaku akan rusak kembali akidah dan imannya bila aku tinggalkan mati tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikanku. Ya Tuhanku, tulangku telah menjadi lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, sedang istriku adalah seorang perempuan yang mandul. Namun kekuasaanmu adalah di atas segalanya, kekuasaan, dan aku tidak jemu-jemunya berdoa kepadamu, memohon rahmatmu, mengkaruniai kau seorang putra yang soleh yang engkau ridhoi." Allah berfirman, memperkenankan permohonan Zakaria, "Hai Zakaria, kamu memberi kabar gembira kepada kamu akan memperoleh seorang putra bernama Yahya, yang soleh, yang membenarkan kitab-kitab Allah, menjadi pemimpin yang diikuti, bertahan diri dari hawa nafsu dan godaan setan, serta akan menjadi seorang nabi." Berkata Zakaria, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan memperoleh anak, sedangkan istriku adalah seorang perempuan yang mandul, dan aku sendiri sudah lanjut usia?" Allah menjawab dengan firman-Nya, "Demikian itu adalah suatu hal yang mudah bagiku.
Tidakkah kau telah ciptakan engkau, padahal engkau di waktu itu belum ada sama sekali?" Berkata Zakaria, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu bahwa engkau tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari berturut-turut, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah namaku sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam tidak banyak dikisahkan oleh Al-Quran, kecuali bahwa ia diberi ilmu dan hikmah selagi ia masih anak-anak, dan bahwa ia seorang putra yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah orang yang sombong durhaka. Ia terkenal cerdik, pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda, sangat tekun beribadah yang dilakukan siang dan malam, sehingga berpengaruh kepada kesehatan badannya dan menjadikannya kurus kering, wajahnya pucat dan matanya cekung. Ia dikenal oleh kaumnya sebagai orang alim, menguasai soal-soal keagamaan, hafal kitab Taurat, sehingga ia menjadi takut dicerca orang dan tidak pula menghiraukan ancaman pihak penguasa dalam usahanya menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Ia selalu menganjurkan orang-orang telah berdosa agar bertaubat dari dosanya, dan sebagai tanda taubatnya mereka dipermandikan, dibaptiskan di sungai Jordan. Kebiasaan mana hingga kini berlaku di kalangan orang-orang Kristiani. Dan karena Nabi Yahya adalah orang pertama yang mengadakan upacara itu, maka ia dijuluki Yahya Pembaptis. Dikisahkan bahwa Herodus, penguasa Palestina pada saat itu, mencintai anak saudaranya sendiri bernama Herodia, seorang gadis yang cantik, ayu, bertubuh lampai dan ramping, dan berhasrat ingin mengawininya. Sang gadis beserta ibunya dan seluruh anggota keluarga menyetujui rencana perkawinan itu. Namun Nabi Yahya menentangnya dan mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan itu tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat Musa yang mengharamkan seorang mengawini anak saudaranya sendiri. Berita rencana perkawinan Herodus dan Herodia serta fatwa Nabi Yahya yang melarangnya tersiar di seluruh pelosok kota dan menjadi pembicaraan orang di segala tempat. Di mana orang berkumpul, Herodia, si gadis cantik calon istri itu, merasa sedih bercampur marah terhadap Yahya yang telah mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinannya dengan bapak saudaranya sendiri. Fatwa mana telah membawa reaksi dan pendapat di kalangan masyarakat yang luas. Ia khawatir bahwa bapak saudaranya Herodus, calon suaminya, dapat terpengaruh oleh fatwa Nabi Yahya itu dan terpaksa membatalkan perkawinan yang sudah dinanti-nanti dan diidam-idamkan. Bahkan sudah menyiapkan segala sesuatu berupa pakaian maupun peralatan yang perlu untuk pesta perkawinan yang telah disepakati itu. Menghadapi fatwa Nabi Yahya dan reaksi masyarakat itu, Herodia tidak tinggal diam. Ia berusaha dengan bersenjatakan kecantikan dan parasnya yang ayu itu mempengaruhi bapak saudara calon suaminya ke rencana perkawinan dilaksanakan menurut rencana dengan merias diri dan berpakaian yang merangsang. Ia pergi mengunjungi bapak saudaranya Herodus yang sedang dilanda mabuk asmara. Bertanya Herodus kepada anak-anak saudaranya calon istrinya yang nampak lebih cantik daripada biasa, "Hei manisku, apakah yang dapat aku perbuat untukmu? Katakanlah, aku akan patuhi segala permintaanmu." Kedatanganmu kemari pada saat ini tentu didorong oleh sesuatu hajat yang mendesak yang ingin engkau sampaikan kepadaku. Sampaikanlah kepadaku tanpa ragu-ragu, hai sayangku. Aku sedia melayani segala keperluan dan keinginanmu. Herodia menjawab, "Bila tuanku raja berkenan, maka aku hanya mempunyai satu permintaan yang mendorongku datang mengunjungi tuanku pada saat ini."
Permintaanku yang tunggal itu ialah kepala Yahya bin Zakaria, orang yang telah mengacau rencana kita dan mencemarkan nama baik Tuan Raja dan rumahku sekeluarga di segala tempat, dan penjuru supaya dia dipenggal kepalanya. Alangkah puasnya hatiku dan besarnya terima kasihku bila tuanku berkenan meluluskan permintaanku ini. Herodes yang sudah tergila-gila dan tertawan hatinya oleh kecantikan, keelokan Herodia tidak berkutik menghadapi permintaan calon istrinya itu, dan tidak dapat berbuat selain tunduk kepada kehendaknya dengan mengabaikan suara hati nuraninya dan panggilan akal sehatnya. Demikianlah, maka tiada berapa lama dibawalah kepala Yahya bin Zakaria berlumuran darah dan diletakkannya di depan kesayangan Herodia, yang tersenyum tanda gembira dan puas hati bahwa hasratnya membalas dendam terhadap Yahya telah dipenuhi dan rintangan utama yang akan menghalangi rencana perkawinan telah disingkirkan. Walaupun perbuatannya itu menurunkan laknat Tuhan atas dirinya, diri rajanya, dan Bani Israel seluruhnya. Cerita tentang Zakaria dan Yahya terurai di atas dikisahkan oleh Al-Quran, surat Maryam ayat 2 sehingga ayat 15, surat Al-Imran ayat 38 sehingga ayat 41, dan surah Al-Anbiya ayat 89 sehingga ayat 90. Inilah kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan putranya Nabi Yahya alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.